Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, saudara-saudara muslimku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba menyampaikan sebuah kutub yang berjudul tentang menjadi muslim mujahid. Tapi sebelum itu tentunya kita perlulah mengetahui apa yang dimaksud dengan muslim dan apa yang dimaksud dengan mujahid. Maka dari itu kita akan masuk ke definisi terlebih dahulu. Yang pertama ialah definisi muslim. Muslim secara bahasa yaitu aslama yuslimu, yang berarti berserah diri atau menyerahkan diri. Kemudian secara istilah ialah muslim secara istilah yaitu seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti bahwa ia telah menyerahkan dirinya secara sukarela kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diatur oleh syariat-syariatnya yang telah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang dapat dikatakan muslim jika ia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, secara sukarela, tanpa terpaksa dan dari dalam lubuk hatinya. Walaupun begitu, kita masih sering mendapati bahkan diri kita sendiri ada seorang muslim yang bahkan lalai atau tidak melaksanakan sebagian dari syariat-syariat Islam. Kendati demikian, jika ia masih menganggap dan masih meyakini jika ada kebenaran dari apa yang ia lalaikan atau masih ada kemaslahatan dari apa yang ia lalaikan, maksudnya ia melalaikan sesuatu seperti sholat, tapi ia meyakini bahwa sholat itu ada kemaslahatan dan ada kebenaran, maka ia masih bisa dikatakan seorang muslim karena ia tidak mengingkari sholat itu suatu hal yang benar. Tapi seseorang yang seperti itu bukanlah seorang muslim sejati. Seorang muslim sejati ialah seorang yang menyerahkan dirinya secara sukarela kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meyakini dengan benar sebenar-benarnya dua kalimat syahadat. Kemudian ia secara konsisten dan patut melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka jika sudah seperti itu, lama-kelamaan akan ada tumbuh di hatinya rasa iman. Kemudian yang kedua adalah definisi tentang mujahid. Mujahid secara istilah, mujahid secara bahasa ialah jahada yujahidu, yang artinya berjuang sekuat tenaga atau mengerahkan kemampuan dan kekuatan seluruhnya. Adapun secara istilah ialah seseorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kemampuannya, baik jiwa, raga, bahkan harta sampai habis. Ia berjuang untuk menegakkan syariat Islam dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi di atas kita dapat simpulkan bahwa mujahid itu ialah apabila ia sanggup untuk memperjuangkan agamanya dengan seluruh kekuatannya, baik itu secara jiwa, raga maupun harta. Seakan-akan mereka, para mujahid itu tidak pernah memikirkan lagi nasibnya di dunia ini. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa jika mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka hanya mendapat dua pilihan, dan kedua-duanya itu adalah kemuliaan, yaitu hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Ikhwani fillah rahimahullahu taala, jika kita gabungkan antara definisi muslim dengan definisi mujahid, kita akan mendapat satu kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas, yakni menjadi muslim mujahid. Muslim mujahid itu ialah seseorang yang menyerahkan seluruh jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diatur oleh syariat-syariatnya, dan ia tumbuh rasa keimanan dari melaksanakan syariat-syariat tersebut, sehingga ia tumbuhlah kesadaran dari dirinya untuk memperjuangkan dan menegakkan syariat-syariat Islam. Nah, selanjutnya bagaimana syarat untuk menjadi seorang muslim mujahid? Dalam hal ini saya merujuk kepada Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 15 disebutkan,
Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun." Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka sama sekali tidak ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka memperjuangkannya dengan harta serta jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Dalam ayat ini kita bisa mengambil 4 bagian menjadi muslim mujahid atau syarat menjadi muslim mujahid. Yang pertama ialah amanu billah. Kenapa di sini disebutkan orang beriman? Karena sejatinya orang beriman ialah orang Islam yang ada nilai plusnya. Amanu billah bisa kita artikan sebagai asyhadu alla ilaha illallah. Ia meyakini benar akan ucapannya itu, asyhadu alla ilaha illallah. Ia percaya bahwa Allah itu hanyalah Tuhan yang tunggal. Dia ada Tuhan 3, 4, 5, 6 atau seterusnya. Hanya ada satu Tuhan di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rasulihi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya ia meyakini betul, ia mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah putusan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat menjadi rasulnya. Kemudian yang ketiga ialah summa lam yartabu. Summa lam yartabu itu maksudnya apa? Ia sama sekali tidak ragu dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan yang keempat ialah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Inilah yang inti. Ia setelah tidak ragu akan kebenaran syariatnya, tumbuh kesadaran di dalam dirinya untuk memperjuangkan dengan harta dan jiwanya di jalan Allah untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Apakah ada contoh seseorang yang menjadi muslim mujahid? Tentunya ada. Contoh ideal yang menggambarkan sesosok muslim mujahid ialah pasukan Harakah Muqawamah Islamiyah atau yang kita kenal sebagai Hamas di Palestina. Kita bersaksi bahwa pasukan Hamas itu adalah sebaik-baik pasukan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia mengucapkan syahadat dengan sebenar-benarnya. Kemudian pasukan Hamas memperjuangkan syariatnya dari penistaan-penistaan yang dilakukan oleh Zionis laknatullah alaihi. Pasukan Hamas tetap memperjuangkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala agar tegak di bumi ini. Kendati demikian, pasukan Hamas tetap masih diuji dengan beberapa cobaan seperti penderitaan, kekurangan logistik, kemiskinan, kelaparan, dan kehausan. Semua itu mereka anggap sebagai ujian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu bahwasanya Allah akan memenangkan mereka di suatu hari nanti. Ikhwani fillah rahimahullah taala, marilah kita berdoa bersama-sama untuk para pejuang Hamas di Palestina agar mereka dimenangkan perjuangannya dan agar rakyat Palestina dibebaskan dari penderitaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Wa bitu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr wa bikal musta'an wa bikal mustaka. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina fi Filistin wa fi Gaza wa aina makanu ya rabbal alamin. Ya Allah, menangkanlah perjuangan para pejuang-pejuang Hamas ya Allah, dan bebaskanlah rakyat Palestina dari penderitaan dan kemelaratan. Ikhwani fillah rahimahullah taala, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ingatlah bahwa kemenangan itu milik Allah dan perjuangan itu milik kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.